Yah, sepertinya ini akhirnya sudah dimulai. Rusia secara darurat menutup perbatasan dengan negara-negara tetangga di utara, dan mulai sekarang orang Rusia hanya bisa meninggalkan negaranya ke Belarus atau negara-negara Asia, tapi tidak ke Eropa. 3 negara NATO sekarang tertutup bagi orang Rusia. Pada saat yang sama, Jerman secara resmi dan mendesak menyarankan warganya untuk segera meninggalkan wilayah Rusia. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Syrskyi secara langsung menyatakan bahwa staf umum Rusia atas perintah Vladimir Putin sudah mengembangkan skenario serangan baru dan serangan yang paling mungkin terjadi di utara, khususnya di wilayah Chernihiv. Atau serangan itu justru akan terjadi terhadap negara-negara NATO. Sementara itu, rudal Flamingo Ukraina membakar pabrik-pabrik Iskander yang berjarak 1.500 km dari garis depan. Dan sekarang, hampir setengah wilayah Rusia berada dalam jangkauan rudal Ukraina yang luar biasa ini. Di episode ini, kami akan menguraikan semuanya dengan jelas. Pertama, apa arti penutupan perbatasan secara tiba-tiba oleh Putin, dan mengapa Eropa mulai membicarakan evakuasi warganya dari seluruh wilayah Rusia. Kedua, bagaimana serangan jarak jauh Ukraina berhasil menjebak Kremlin. Kilang minyak terbakar, krisis bahan bakar mulai muncul. Menjelang pemilihan Duma negara Rusia, Vladimir Putin sendiri, menurut data intelijen Barat, menjadi sandera dari kekalahannya sendiri. Ketiga, di arah mana Rusia sedang mempersiapkan eskalasi? Ini adalah arah Chernihiv, provokasi terhadap Polandia dan negara-negara Baltik. Dan tentu saja pertanyaan tentang rumor mobilisasi baru di Rusia. Dan yang keempat, yang paling penting, apakah serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia dapat menggagalkan rencana Putin, khususnya terkait eskalasi? Atau sebaliknya, justru mendorong dia untuk meningkatkan taruhannya dalam perang ini? Secara umum, seperti biasa, sekarang kita akan membahas semuanya bersama-sama. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini dan like videonya. Dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Juga jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Kenapa aku tidak merekamu? Solar bensin, ya di Alta. Bensin di sini dijual seharga 600-650. Ada juga yang jual 300, 350, 400, tergantung orangnya juga. Tapi untuk wisatawan di Alta dijual sampai 1.000 rubel. Kalau untuk Pak Putin, berapa Anda akan jual bensin ini? Kalau untuk Putin, bakal saya sodorkan ke mulutnya. Jadi, mari kita mulai dengan berita yang sebenarnya menjadi judul untuk episode ini. Rusia menutup perbatasan yang bisa menjadi tanda persiapan untuk eskalasi. Pemerintah Rusia mulai hari ini, 1 Juli, untuk sementara menghentikan lalu lintas di pos pemeriksaan kereta api di perbatasan dengan Finlandia, Estonia, dan Latvia. Formulasi perintahnya singkat, bahkan terkesan mengkhawatirkan. Untuk sementara menghentikan pergerakan orang, kendaraan, barang, dan kargo melalui pos pemeriksaan kereta api di beberapa bagian perbatasan negara. Nah, ini yang penting dalam situasi ini. Alasan keputusan tersebut tidak disebutkan, dan batas waktu pembatasan juga tidak dijelaskan. Dan inilah, tidak adanya penjelasan itu sendiri adalah sebuah sinyal. Karena jika Anda seolah-olah tidak sedang mempersiapkan apapun, tidak takut apapun, maka Anda tidak akan menutup perbatasan. Apalagi dengan latar belakang semua hal lainnya. Tentang hal itu akan saya ceritakan lebih lanjut di episode ini. Ini benar-benar terlihat seperti bagian dari persiapan menuju isolasi dan eskalasi lebih lanjut. Di sisi lain, saya juga ingin mencatat bahwa beberapa hari yang lalu di wilayah Murmansk, Federasi Rusia, mereka mulai menutup jalan raya federal dan memeriksa semua kendaraan yang menuju ke ibu kota regional. Selain itu, di pintu masuk ke wilayah tersebut, pihak berwenang Rusia mematikan jaringan seluler dan internet. Aparat keamanan memeriksa mobil penumpang dengan sangat teliti, memberikan perhatian khusus pada isi bagasi. Sedangkan truk-truk digeledah dengan bantuan anjing pelacak. Pada hari Senin, Markas Operasi Murmansk mengonfirmasi pemeriksaan total ini. Mereka juga menyarankan para pengemudi untuk menambah beberapa jam ekstra dalam perjalanan mereka. Karena Anda harus antre dalam antrian panjang sebelum pemeriksaan untuk masuk ke wilayah Murmansk.
Pada saat yang sama, pada 27 Juni, pihak berwenang wilayah Murmansk telah memberikan peringatan. Penduduk daerah yang berbatasan dengan Finlandia dan Norwegia diperingatkan tentang aktivitas kelompok sabotase dan pengintaian asing. Namun tak lama kemudian entah kenapa pesan itu dihapus. Dan menurut saksi mata, di wilayah tersebut diam-diam diberlakukan status operasi kontra terorisme. Dan sekarang penutupan perbatasan juga sedang berlangsung. Nah, dalam situasi ini, saya menganggap bahwa pemeriksaan total terhadap transportasi dan penutupan perbatasan adalah ketakutan akan terulangnya operasi Ukraina yang disebut operasi jaring laba-laba. Selama operasi itu, drone yang disembunyikan di dalam truk menyerang pangkalan udara militer strategis Rusia, termasuk pangkalan udara Olenya di wilayah Murmansk yang sama itu. Saat itu, tahun lalu, 4 pembom nuklir Tu-95 terkena serangan di fasilitas tersebut. 1 pesawat angkut militer An-12 dan 1 pembawa rudal supersonik Tu-22M3. Namun hampir bersamaan dengan penutupan perbatasan, dari pihak Rusia datang kabar kedua. Dan kabar itu tentang bagaimana situasi ini dipandang di Eropa. Kementerian Luar Negeri Jerman memperketat rekomendasi perjalanan ke Rusia dan mendesak warganya untuk segera meninggalkan negara yang tidak jelas ini. Jika sebelumnya peringatan itu terutama berlaku untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina, sekarang peringatan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Rusia yang kotor ini. Badan Jerman telah memperingatkan bahwa risiko serangan drone tetap ada di seluruh wilayah Rusia. Moskow, Sankt Petersburg, dan wilayah Leningrad disebutkan oleh badan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka semakin sering menjadi target serangan drone secara massal. Meskipun sistem pertahanan udara di sekitar Moskow telah diperkuat secara signifikan, serangan drone dan jatuhnya puing-puingnya tetap menyebabkan kerusakan. Dalam beberapa kasus, kerusakan tersebut cukup signifikan. Yang dianggap paling berbahaya oleh Jerman adalah Jerman menganggap wilayah Belgorod, Bryansk, Kursk, Voronezh, Rostov, dan Krai Krasnodar sebagai yang paling berbahaya. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Jerman mengeluarkan daftar lengkap mengenai hal tersebut. Mengapa di Rusia sekarang bukan hanya tidak aman untuk tinggal, tetapi bahkan sekadar berada di sana pun berbahaya? Kementerian Luar Negeri Jerman juga memperingatkan tentang kemungkinan gangguan pada penerbangan. Karena serangan drone, di Rusia secara rutin diberlakukan pembatasan operasional bandara yang menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Dalam rekomendasi tersebut juga disebutkan adanya gangguan pasokan bahan bakar di beberapa wilayah Rusia. Secara khusus, warga Jerman diperingatkan tentang risiko penahanan sewenang-wenang dan terbatasnya kemungkinan bantuan konsuler. Dan dari saya sendiri, saya tambahkan bahwa mereka juga mengatakan kepada orang Jerman bahwa kalian tinggal di dekat orang Rusia yang liar dan tidak terurus. Jadi, sebaiknya kalian pergi dari sana. Terutama di tengah ketakutan paranoid Vladimir Putin terhadap sabotase. Orang Jerman tetap diminta untuk meninggalkan tempat itu. Sebagai tanggapan, orang Eropa mendesak warganya untuk meninggalkan Rusia, agar bisa, mungkin, benar-benar mengisolasi orang-orang Rusia liar ini dari dunia beradab. Tapi untuk memahami mengapa Jerman tiba-tiba membicarakan drone di seluruh wilayah Rusia, kita perlu melihat apa yang dilakukan Ukraina. Dan yang dilakukan Ukraina adalah hal yang strategis. Mereka mengubah seluruh bagian dalam Rusia menjadi zona jangkauan serangan. Contoh terbaru adalah malam tanggal 1 Juli. Drone Ukraina pada malam itu menyerang Penza. Institut Penelitian Pengukuran Fisik milik Roskosmos terkena serangan. Dan ini bukan target acak. Ini adalah strategi yang konsisten untuk membutakan tentara Rusia. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Institut di Penza memproduksi sensor dan sistem pengukuran untuk teknologi roket, luar angkasa, dan penerbangan. Menurut data intelijen militer Ukraina, perusahaan inilah yang memasok peralatan untuk pesawat tempur Su-34 dan Su-57, serta untuk rudal jelajah Kh-101, Kh-59, M2, sistem Iskander, Bulava, dan Topol-M. Dan pada malam yang sama, terjadi satu serangan besar lagi, bahkan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan serangan terhadap kilang minyak di Ufa. Itu lebih dari 1.300 km dari garis depan. Yang dimaksud adalah kompleks kilang minyak di utara kota Ufa. Namanya adalah Basnev Ufa Neftekhim, dengan kapasitas 9 juta ton per tahun, ditambah lagi dengan Basnev UNPZ. Mengolah sekitar 7 juta ton per tahun, juga terkena serangan.
Saya ingatkan sebelumnya, kilang minyak UFA sudah pernah diserang pada 25 Juni. Jadi, untuk pabrik yang sama, 2 kali dalam seminggu, berjarak 1.300 km dari perbatasan. Dan inilah filosofi dari serangan-serangan ini. Zelensky merumuskannya dengan sangat singkat. Kutipan, "Setiap hari kami melaksanakan rencana penggunaan kami. Sanksi jarak jauh Ukraina ini adil. Sebagai balasan atas semua yang dilakukan Rusia terhadap kami, Rusia harus mengakhiri perangnya." Di sini saya ingatkan bahwa belum lama ini, Zelensky memberikan perintah, pertama-tama kepada Dinas Keamanan Ukraina, untuk meluncurkan operasi selama 40 hari serangan harian terhadap Rusia. Dan sekarang itu sedang dilaksanakan. Secara keseluruhan, skala malam tadi seperti ini. Hanya dalam satu malam, Ukraina meluncurkan ke Rusia 179 drone. Menurut data dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, drone-drone ini terbang di atas wilayah Astrakhan, wilayah Belgorod, wilayah Bryansk, wilayah Volgograd, wilayah Kaluga, wilayah Kursk, wilayah Oryol, wilayah Penza, wilayah Rostov, wilayah Saratov, wilayah Samara, wilayah Tver, wilayah Ulyanovsk, Krai Krasnodar, dan Krai Stavropol. Wilayah Moskow, dan di atas Crimea yang diduduki. Artinya, hampir seluruh wilayah Rusia bagian Eropa berada di bawah serangan dalam satu malam. Begitulah skalanya. Dan ini adalah rudal flamingo. Subtitle dibuat oleh Dimator Zuk. Subtitle dibuat oleh Dimator Zuk. Subtitle Dimator. Subtitle dibuat oleh Dimator Zuk. Subtitle Dimator Zuk. Subtitle dibuat oleh Dimator Zuk. Tapi Tahu nggak? Drone tetaplah drone, tapi bintang utama beberapa hari terakhir ini adalah rudal jelajah Ukraina, Flamingo. Pada 27 Juni, rudal itu memulai debutnya dengan menghantam target yang jadi sorotan. Pada malam Sabtu, Volgograd mengalami serangan rudal. Sebuah perusahaan industri di distrik Krasnoktiabrski mengalami kerusakan. Dan kemudian diketahui bahwa targetnya adalah pabrik pertahanan Titan Barikadi yang memproduksi peluncur untuk sistem Iskander M dan Topol M. Pabrik macam apa itu? Ya penting untuk dipahami agar bisa menilai serangan ini secara keseluruhan. Menurut intelijen Ukraina, perusahaan ini merupakan bagian dari struktur Roskosmos dan memproduksi peluncur bergerak untuk sistem operasional taktis Iskander M, peluncur otonom Topol M, serta bagian artileri dari howitzer MSTAS. Jadi, sekali lagi, Ukraina menyerang sumber dari rudal-rudal yang digunakan Rusia untuk meneror kota-kota Ukraina. Dan perhatikan, Ukraina kembali menyerang. Menyerang objek yang terkait dengan Roskosmos. Ingat baik-baik momen ini sudah kedua kalinya saya menyebut Roskosmos dalam episode ini, dan itu bukan tanpa alasan. Dan episode serangan dengan rudal Flamingo dijelaskan dengan sangat baik hari ini di Bloomberg. Berikut kutipannya. Skala dan cakupan geografis serangan Ukraina menunjukkan bagaimana kemampuan negara tersebut untuk melakukan serangan jarak jauh telah berkembang. Dulu, Ukraina hanya bisa menyerang wilayah-wilayah yang berbatasan saja. Namun tahun ini, di wilayah-wilayah yang dihuni lebih dari 70% penduduk Rusia, setidaknya sekali pernah diumumkan peringatan, termasuk di Oblast Omsk di Siberia Barat, yang hampir 3.000 km dari perbatasan Ukraina. Dan kunci dari terobosan ini adalah rudal dan drone buatan dalam negeri Ukraina. Dan inilah penjelasan dari ahli Institut Internasional untuk Studi Strategis, Douglas Bari. Flamingo menawarkan kemampuan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia dengan hulu ledak besar. Ini adalah evolusi signifikan dalam kampanye serangan jarak jauh. Menurutnya, kemampuan untuk menyerang infrastruktur penting Rusia dengan drone dan rudal jelajah merusak elemen upaya industri militer Rusia serta memukul perekonomiannya dan menegaskan kepada masyarakat Rusia bahwa perang melawan Ukraina ada harganya sendiri. Karakteristiknya mengesankan karena produksi Flamingo benar-benar baru dimulai tahun lalu. Jarak tempuh yang diklaim mencapai hingga 3.000 km. Hal ini secara potensial memungkinkan untuk menyerang target di sebagian besar wilayah Eropa Rusia dan secara teori di luar pegunungan Ural. Ngomong-ngomong, ada video animasi yang sangat bagus tentang cara kerja rudal Flamingo di kanal YouTube saya.
dan saya sarankan Anda untuk menontonnya. Saya akan meninggalkan tautan ke video tersebut di deskripsi episode ini. Dan terkait hal ini, Bloomberg menulis, ada serangan yang dramatis seperti kilang minyak yang terbakar, dan ada serangan senyap. Namun, mungkin serangan yang jauh lebih penting. Penghancuran pusat komunikasi luar angkasa Dubna pada 22 Juni di wilayah Moskow menjadi salah satu alasan mengapa Rusia belakangan ini lebih jarang melakukan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina. Dan ini sekali lagi adalah fasilitas yang terkait dengan Roskosmos. Para ahli meyakini bahwa Rusia dalam beberapa hari terakhir tidak dapat melancarkan gelombang serangan rudal ke Ukraina karena pusat-pusat pengendalian dan komunikasi luar angkasa telah rusak. Mereka tidak bisa mempersiapkan serangan, mereka tidak bisa meluncurkan sistem seperti Oresnik dan sebagainya di sana. Oleh karena itu, jika pusat-pusat komunikasi ini tidak ada, maka pasukan rudal juga tidak dapat beroperasi. Artinya, Ukraina tidak hanya menghancurkan gudang-gudang, kilang minyak, dan sebagainya di sana. Ukraina secara metodis, jika Anda mau, melumpuhkan mata dan tangan program rudal Rusia. Mulai dari pabrik-pabrik tempat Iskander dibuat, hingga pusat-pusat yang mengarahkan dan mengordinasikan serangan-serangan tersebut. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk mengingat momen penting ini terkait dengan fasilitas Roskosmos. Jadi sekarang sudah jelas bahwa Ukraina memang melumpuhkan jaringan komunikasi. Sekarang tentang apa yang dilakukan serangan Ukraina terhadap wilayah belakang Rusia. Seperti yang ditulis oleh Bloomberg, Rusia harus bersiap menghadapi gelombang gagal bayar, kebangkrutan, tunggakan pembayaran, penutupan perusahaan, pemutusan hubungan kerja, dan berbagai tanda krisis ekonomi sistemik lainnya. Dan serangan terhadap kilang minyak disebut sebagai cara untuk meniadakan kartu truf utama Rusia. Pada tingkat sehari-hari, kita sudah melihat tanda-tanda dari semua krisis ini. Bahan bakar menjadi langka. Nah, misalnya Gazprom, Gazpromneft, dan Lukoil mulai membatasi penjualan bensin, bahkan di Moskow dan wilayah sekitarnya. Di Crimea yang diduduki, terjadi pemecatan massal karena kekurangan bensin. Dan yang paling penting, Rusia mulai mengimpor bensin melalui jalur laut dari India. Sekali lagi, negara adidaya minyak membeli bensin dari pihak lain dan membawanya ke wilayahnya sendiri. Mengapa hal ini berbahaya secara politik saat ini? Karena di Rusia, pemilu sudah di depan mata pada bulan September, dan krisis bahan bakar menghantam Vladivostok dan menghantam Vladimir Putin pada saat yang paling sensitif. Itulah sebabnya dia mulai berteriak keras tentang beberapa keberhasilan tentara Rusia di garis depan yang seringkali dibuat-buat. Pada dasarnya dia berkata, dengar ya, jangan perhatikan apa yang berterbangan di atas Rusia sendiri. Jangan perhatikan krisis bahan bakar. Jangan perhatikan bahwa pertahanan udara tidak berfungsi dan sebagainya. Lebih baik kalian perhatikan dongeng saya tentang bagaimana tentara Rusia menerobos garis depan di semua arah. Bagaimana mereka merebut wilayah-wilayah baru terus-menerus. Coba analisis pidato-pidato Putin selama 2 minggu terakhir. Dan di setiap pidatonya, dia menceritakan bagaimana tentara Rusia menerobos garis depan. Dan dia berkata, ya, memang ada masalah, tentu saja, dengan bahan bakar. Tapi para penjajah Rusia, saya suka ungkapannya itu, katanya menghantam setiap hari. Bayangkan saja, Presiden negara besar Vladimir Putin berbicara seperti preman jalanan saja. Dia berkata, anak-anak kita menghajar setiap hari. Ya, di sana anak-anak juga menghajar setiap hari. Setiap hari mereka menghajar. Saya tidak tahu, ini hanya... Tapi, kenapa saya harus heran? Orang kasar dipimpin oleh orang kasar. Ya, kalau rakyatnya kasar, pemimpinnya juga sama saja. Oh, dan ingatlah bagaimana Vladimir Putin mengeluh bahwa serangan Ukraina ke Rusia bertujuan untuk menebar kekacauan dan ketakutan di antara warga Rusia dan, yang terpenting, membuat warga Rusia meragukan benarnya tindakan Rusia sendiri. Dan hari ini, Institut Studi Perang mencatat sesuatu yang pasti membuat Vladimir Putin gelisah di kursinya. Di tengah serangan Ukraina, warga Rusia semakin sering mencari informasi di internet tentang kapan perang akan berakhir. Dan angka pencarian ini mencapai rekor tertinggi sejak dimulainya invasi besar-besaran, khususnya dalam 2 minggu terakhir. Institut Studi Perang menghitung bahwa selama seminggu dari 22 hingga 28 Juni, jumlah pencarian tentang kapan operasi militer khusus akan berakhir di mesin pencari mencapai 137.000. Dan sebaran geografis dari pencarian ini pada dasarnya adalah vonis bagi seluruh kebijakan Kremlin, seperti misalnya mari kita lindungi kota-kota utama, ibu kota penting dari perang.
Sejumlah besar pencarian ini tercatat di wilayah Moskow dan Leningrad, yaitu daerah-daerah yang secara khusus dilindungi Kremlin dengan sistem pertahanan udara. Namun, hal itu sebagian besar tidak melindungi mereka dari serangan jarak jauh Ukraina. Saya ingin menarik perhatian Anda bahwa Vladimir Putin pada hari Minggu dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa dia telah memberikan perintah untuk memproduksi, saya tekankan, memproduksi lebih banyak sistem pertahanan udara, mengembangkan lebih banyak sistem pertahanan udara untuk melindungi objek-objek strategis. Pada dasarnya, Putin mengakui bahwa sistem-sistem tersebut tidak ada. Secara fisik, sistem-sistem itu memang tidak ada, jumlahnya memang tidak cukup. Itulah sebabnya Putin berkata, "Saya telah memerintahkan untuk memproduksi lebih banyak, mengembangkan lebih banyak, agar mungkin di masa depan bisa melindungi apa yang tersisa, misalnya dari kilang minyak." Dan inilah kesimpulan langsung dari Institut Studi Perang. Vladimir Putin berusaha agar kota-kota besar lebih sedikit merasakan dampak perang. Tetapi data baru menunjukkan bahwa masyarakat Rusia semakin lelah dengan perang ini, karena Kremlin tidak mampu melindungi warga Rusia dari akibat-akibatnya. Dan tampaknya efek psikologis dari serangan drone dan rudal Ukraina berhasil. Ngomong-ngomong, tingkat persetujuan menurut survei dari Yayasan Opini Publik yang terkait dengan Kremlin juga menurun. Tingkat persetujuan terhadap Vladimir Putin turun 5 poin persentase, dari 74 menjadi 69% tak lama setelah serangan terbesar Ukraina ke wilayah Moskow. Itu terjadi saat kilang minyak di kapotnya terbakar. Tingkat kepercayaan terhadap Putin terus menurun sejak Februari 2026, dan saat ini keinginan untuk perdamaian di antara warga Rusia sangat tinggi. Menurut data dari Institut Konfliktologi dan Analisis Rusia di Kiev, 81% warga Rusia siap mendukung penghentian perang, bahkan mulai besok. Dan ini adalah angka tertinggi sejak awal invasi. Sementara jumlah pendukung perang sampai menang menurun dari 13 menjadi 9%. Artinya, hanya 9% warga Rusia yang terbelakang mendukung perang hingga kemenangan total. Namun, dan ini sangat penting, Vladimir Putin sendiri menjawab tidak terhadap permintaan ini. Dalam wawancara pada hari Minggu, dia menceritakan tentang tawaran dari Kiev untuk saling menahan diri dari serangan di wilayah masing-masing dan membatasi aksi militer. Namun, dia memberi isyarat bahwa dia tidak setuju, karena menurutnya hal itu akan memberikan keuntungan bagi tentara Ukraina. Tugas utamanya, katanya, kutipannya, adalah pembebasan penuh Donbas dan Novorossiya. Nah, inilah akar dari kebuntuan ini. Rakyat Rusia mungkin suatu saat akan mau, mungkin juga tidak mau. Ekonomi Rusia jelas sudah terbakar, tapi orang di Kremlin tetap berpegang pada tujuan maksimalis, karena dia tahu setelah perang dia akan dihancurkan oleh elitnya sendiri yang akan bertanya, jadi apa sebenarnya ide dari seluruh perang ini? Sekarang ke hal yang paling mengkhawatirkan. Dalam situasi ketika Vladimir Putin yang seperti tikus terpojok, tikus yang terinfeksi rabies ini dengan mulut berbusa mencoba menyerang dengan sisa tenaganya. Itu adalah biologi. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Syrskyi, menyatakan bahwa staf umum Rusia atas permintaan Vladimir Putin yang seperti tikus ini telah mengembangkan beberapa skenario serangan baru di Ukraina. Dia menggambarkan skenario yang paling mungkin sebagai berikut. Skenario yang paling mungkin, dan ini dikonfirmasi oleh beberapa data, adalah aksi ofensif di utara dari wilayah Rusia, dari Oblast Bryansk, bukan ke Kiev, tetapi ke Oblast Chernihiv. Jadi, logika musuh menurut Syrskyi adalah seperti ini. Dengan demikian, Rusia berharap untuk memperpanjang garis depan dan memaksa Ukraina memindahkan pasukan dari sektor-sektor utama garis depan, di mana saat ini pertempuran sengit sedang berlangsung. Jadi tujuannya bukan sekedar merebut wilayah, melainkan untuk mengalihkan dan melemahkan kekuatan Ukraina. Opsi Belarusia juga sempat dipertimbangkan, tetapi di sini Kremlin mengalami kegagalan. Di Rusia, mereka mempertimbangkan kemungkinan operasi dari wilayah Belarus. Namun menurut Syrskyi, setelah kejadian terakhir, republik itu kemungkinan besar tidak akan setuju lagi untuk memberikan wilayahnya sebagai landasan serangan. Kenapa? Karena Alexander Lukashenko sangat memahami bahwa drone dan rudal Ukraina hanya dalam satu malam bisa menghancurkan seluruh industri pengolahan minyak, pabrik dan sektor energi miliknya menjadi debu. Hanya dalam satu malam. Dia juga melihat dengan sangat jelas apa yang terjadi di Rusia. Sementara itu, Ukraina sendiri di utara sedang bersiap dengan sangat serius. Pada bulan Mei, benteng dan rintangan ranjau baru dibangun di Polesye. Dan pada bulan Juni, Syrskyi mengumumkan pembentukan unit sistem drone baru khusus untuk melindungi arah utara.
Komandan Garda Nasional Ukraina, Pivnenko, menjelaskan, invasi Rusia di sini akan menjadi mungkin jika ada konsentrasi 70.000 personel militer di perbatasan. Tetapi Angkatan Bersenjata Ukraina tidak akan membiarkan terulangnya skenario tahun 2022. Nah, di sini muncul apa yang disebut sebagai simpul Belarusia yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Volodymyr Zelensky menjelaskan bahwa penguatan arah Chernihiv dan Kiev harus dilakukan karena Vladimir Putin meningkatkan tekanan pada Alexander Lukashenko untuk menariknya lebih dalam ke dalam perang. Tapi yang penting, seperti kata pepatah, jangan terpaku pada satu skenario saja. Eskalasi sedang dipersiapkan tidak hanya terhadap Ukraina. Intelijen Barat membunyikan alarm tentang ancaman terhadap sayap timur NATO. Kepala Intelijen Luar Negeri Polandia, Pavel Shota, hari ini menyatakan hal berikut. Kutipan, Vladimir Putin adalah sandera dari kekalahannya sendiri dan akan terus menaikkan taruhannya. Menurutnya, Rusia dapat melanjutkan perang melawan Ukraina selama beberapa tahun lagi dan melakukan provokasi terhadap negara-negara di sayap timur NATO dengan menganggap Polandia dan negara-negara Baltik sebagai hambatan bagi tujuan imperial Rusia. Dan dalam konteks ini, ada satu aspek tersendiri, yaitu perpecahan antara Polandia dan Ukraina yang sedang dimanfaatkan secara aktif oleh Kremlin. Menteri Koordinator Intelijen Polandia, Tomasz Maniak, memperingatkan bahwa Rusia dapat memanfaatkan ketegangan saat ini antara Polandia dan Ukraina untuk operasi informasi. Dia menggambarkan tujuan Moskow sebagai berikut. Menghancurkan kepercayaan terhadap pemerintah Ukraina saat ini, khususnya terhadap Presiden Zelensky, dan memperburuk ketegangan dalam hubungan Polandia-Ukraina dengan mempengaruhi warga Ukraina yang berada di Polandia. Sekarang mari kita beralih ke rumor tentang gelombang mobilisasi baru di Rusia. Begini, tidak ada dekret yang secara langsung menetapkan mobilisasi umum, dan kemungkinan besar tidak akan ada. Namun, ada tanda-tanda tidak langsung bahwa Kremlin sedang mempersiapkan pengetatan aturan yang sangat keras. Vladimir Putin kemarin telah memperingatkan, ia menandatangani undang-undang tentang pembentukan basis data negara untuk semua ponsel milik warga Rusia. Saat ini, warga Moskow dipaksa untuk mendaftar paspor hanya melalui pesan instan pemerintah Max yang, omong-omong, tidak bisa diunduh di iPhone. Ditambah lagi dengan penutupan perbatasan yang tiba-tiba di utara yang menjadi awal dari episode ini. Intinya adalah Kremlin semakin memperketat kontrol terhadap penduduknya. Ini adalah pencatatan digital semua ponsel, pengawasan terhadap penerbitan paspor, dan penutupan pos perbatasan. Inilah yang dulu ditertawakan orang Rusia terhadap orang Ukraina. Sekarang mereka mengalami hal yang persis sama. Ini adalah infrastruktur pengawasan terhadap penduduk. Persis seperti yang dibutuhkan negara yang tidak menutup kemungkinan adanya gelombang mobilisasi baru dan ingin agar semua calon wajib militer, seperti kata pepatah, tidak melarikan diri. Dan kalaupun mereka mencoba melarikan diri, mereka akan sangat mudah dilacak. Ya, ponsel yang sama pun sangat mudah dilacak dan sekarang mereka akan dipaksa untuk mendaftarkannya. Dan ada beberapa berita penting lainnya yang menyoroti betapa seriusnya Ukraina dan Eropa saat ini bersiap menghadapi segala bentuk eskalasi dari Vladimir Putin. Ukraina dan Swedia telah sepakat untuk memasok 16 jet tempur multiguna Gripen E dari perusahaan Saab. Nilai kesepakatan ini sekitar 2,5 miliar dolar. Dan seperti yang Anda ingat, ini adalah bagian dari perubahan besar karena pada akhir Oktober 2025, Ukraina dan Swedia menandatangani perjanjian untuk membeli setidaknya 100 pesawat Gripen E dan secara keseluruhan, kesepakatan ini bisa meningkat hingga 150 unit pesawat tersebut. Secara terpisah, Swedia juga akan menyerahkan 16 pesawat Gripen CD versi sebelumnya yang akan mulai digunakan oleh Ukraina pada awal tahun 2027. Berita kedua, Ukraina mengubah aturan perang laut itu sendiri. Ukraina telah mengajukan permohonan kepada Organisasi Maritim Internasional PBB untuk mengakui kapal-kapal armada bayangan Rusia sebagai target militer yang sah. Mereka menegaskan bahwa pengangkutan produk minyak yang terkena sanksi secara ilegal, saya tekankan secara ilegal, secara langsung membiayai agresi Rusia, sehingga kapal-kapal seperti itu tidak bisa dianggap sebagai transportasi sipil biasa. Dan ini sudah diterapkan dalam praktik. Selama setahun terakhir, Ukraina telah menyerang sekitar 10 kapal armada bayangan Federasi Rusia. Setelah serangan pada bulan Maret terhadap kapal tanker Arctic Metagas, tidak ada satupun kapal tanker LNG Rusia yang berani lagi melewati Laut Mediterania. Nah, Moskwa sekarang terpaksa mengirim kapal tanker armada bayangannya memutar lewat Afrika melalui Tanjung Harapan.
yang membuat logistik menjadi jauh lebih mahal dan jauh lebih rumit. Jadi, mari kita simpulkan. Apakah serangan jarak jauh Ukraina bisa menggagalkan eskalasi Vladimir Putin? Jawaban jujurnya, ya dan tidak sekaligus. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat serangan terhadap pabrik-pabrik yang memproduksi komponen untuk rudal. Serangan terhadap pusat komunikasi luar angkasa Dubna untuk sementara membuat Rusia tidak dapat meluncurkan serangan rudal besar-besaran. Krisis bahan bakar menghantam ekonomi Rusia menjelang pemilu. Masyarakat memberi sinyal bahwa mereka masih belum memahami apa yang sedang terjadi atau mulai merasa lelah dengan perang ini. Semua ini benar-benar membatasi sumber daya Kremlin untuk melakukan serangan besar baru. Namun di sisi lain, dan inilah paradoksnya, serangan yang sama itu mungkin tidak menghentikan, tetapi justru mendorong Vladimir Putin untuk melakukan eskalasi. Namun jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Misalnya, intelijen Polandia menyatakan bahwa Vladimir Putin adalah sandera dari kekalahannya sendiri dan akan terus meningkatkan taruhannya demi mempertahankan kekuasaan yang mulai lepas dari genggaman tikus kecil bernama Vladimir Putin ini. Inilah inti dari perangkap yang menjerat Putin. Dia tidak bisa mundur karena dia sudah secara terbuka mengaitkan dirinya dengan pembebasan Donbas dan Novorossiya, serta citra sebagai seorang pemenang. Dia juga tidak bisa menang karena pabrik-pabrik di wilayah Rusia terbakar, rudal dan drone terbang setiap hari dan malam, sementara Rusia menyerang apa saja yang mereka lihat. Dan bensin mulai habis, ekonomi perlahan-lahan akan jatuh ke jurang, dan seterusnya. Dan satu-satunya jalan keluar yang dikuasai Vladimir Putin adalah menaikkan taruhan. Dari sinilah muncul skenario serangan ke wilayah Chernihiv, provokasi terhadap Polandia dan Baltik, penutupan perbatasan, kontrol digital terhadap penduduk, dan sebagainya. Semakin kuat tekanan yang diberikan, semakin besar godaan untuk melakukan eskalasi demi membuktikan kekuatan. Tapi, ini sangat penting. Pada akhirnya, justru upaya terakhir sang diktator inilah yang akan menyebabkan runtuhnya kekaisaran secara total. Sejarah telah mengulang skenario seperti ini ratusan kali. Dan selalu, skenario eskalasi seperti itu berujung pada kejatuhan rezim. Jadi, biarkan saja tikus yang terpojok dan terinfeksi rabies itu mencoba melakukan eskalasi terakhirnya. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya. Jaga diri Anda, sampai jumpa.